Jika Marcus Rashford tersenyum, maka Spanyol dan seluruh Eropa seharusnya gemetar. Karena Rashford yang bahagia bukan hanya berbahaya, ia juga bencana bagi pertahanan manapun yang berani meremehkannya. Dia brilian, dia tampak tajam di sisi kiri dan cepat. Jelas sudah, 2 golnya menjadi bahan pembicaraan. Tapi, itulah yang harus dilakukan Rashford. Dia adalah pemain yang bisa mencetak gol dari kesulitan, serta membungkam stadion, dan momen-momen itulah yang membuat Barca yakin mereka sedang memegang sesuatu yang istimewa di tangan mereka. Semakin banyak penampilan yang ia tampilkan seperti ini, semakin besar peluangnya meninggalkan Manchester United. Jadi, kita berbicara tentang seseorang yang di puncak karirnya mencetak 30 gol dan 12 assist dalam satu musim, hampir membawa MU di pundaknya. Lantas, bagaimana semua ini terjadi? Simak video ini. Dunia tidak boleh merupakan apa yang terjadi ketika pemain meninggalkan Manchester United dengan anggapan remeh. Scott McTominay yang dianggap biasa saja, kini dinobatkan sebagai MVP Serie A dengan membuktikan bahwa ketangguhan dapat membawa Anda jauh melangkah. Anthony yang diejek dan disingkirkan telah menemukan kembali jati dirinya di Real Betis, di mana para penggemar meneriakkan namanya seolah-olah ia adalah dewa. Bahkan Andre Onana, seorang penjaga gawang yang selalu diejek, sedang membangun kembali harga diri bersama klub Turki. Namun tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan mentah seperti Rashford. Dan kini, sang singa Inggris ini telah bangkit di Barcelona, sebuah klub di mana kejayaan dan tekanan sama-sama berat. Dia datang bukan hanya untuk menunggu di bangku cadangan, melainkan menginginkan peran utama. Rashford menginginkan protagonis, sorotan dan membungkam para kritikus. Dan ingat, Barcelona rata-rata melepaskan 17 tembakan per laga, dengan Yamal, Lewandowski, dan Raphinha, semuanya rata-rata melepaskan 3 tembakan per pertandingan. Maka dari itu, memasang Rashford di lini depan tim dengan statistik 3 tembakan per laga, peluang mencetak gol tentu terbuka lebar. Performanya melawan Newcastle kemarin bukanlah kebetulan, melainkan peringatan sekaligus menandakan bahwa api semangatnya masih menyala. Sederhananya, bakatnya tak pernah padam, hanya menunggu kesempatan yang tepat dan menunggu kepercayaan untuk membuktikannya. Rashford jelas ingin bangkit kembali untuk menunjukkan kepada Spanyol dan Eropa bahwa ia tetap menjadi pemain terbaik Inggris. Dan jika berhasil, ia tidak hanya akan memulai kembali karirnya, melainkan mendobrak La Liga dan menghancurkan Eropa. Banyak yang berpendapat bahwa transfernya hanya terjadi karena Barca gagal mendatangkan Nico Williams. Sejak hari pertama, ada keraguan apakah ia benar-benar bisa sukses di Spanyol. Namun kini, karirnya telah berubah. Rashford yang tak diinginkan di United, kini telah bergabung dengan timnya Hansi Flick dengan satu misi yang jelas, yakni membuat perbedaan. Kita tidak boleh melupakan awal karir sepak bolanya. Februari 2015, debut impian di Liga Eropa. Pemain berusia 18 tahun yang dimasukkan ke dalam susunan pemain di menit-menit akhir, mencetak 2 gol dalam kurun waktu 12 menit. Rashford mencetak gol impian yang ia cari dalam debutnya, dan gol yang tak akan pernah ia lupakan. Beberapa hari kemudian, 2 gol lagi dalam debutnya di Liga Premier melawan Arsenal yang sangat brilian. Pada Maret 2016, di usia 18 tahun 141 hari, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah di derby Manchester. Di tahun yang sama, ia mencetak gol untuk Inggris dalam debutnya setelah hanya 3 menit bermain.
Di akhir musim, ia membantu klubnya membawa trofi Liga Eropa dan Piala Carabao tahun 2017. Pada tahun 2019, ia mencetak gol penalti di masa injury time melawan PSG, sekaligus melengkapi salah satu comeback United yang paling terkenal pada kala itu. Tentu saja ada kemundurannya, yakni kegagalan penalti di final Euro 2020 diikuti oleh hinaan yang keji. Musim terbaiknya adalah musim 2022-23 dengan torehan 30 gol dan 9 assist. Namun di musim selanjutnya ia mengalami penurunan drastis ketika masalah di luar lapangan dan masalah disiplin membayangi bakatnya. Menjelang akhir tahun 2024, Amorim benar-benar mengabaikannya dan meminjamkannya ke Aston Villa hingga akhir musim. Namun, sepak bola selalu menawarkan kesempatan kedua. Barcelona mengambil kesempatan itu pada Juli 2025, memasukkannya ke dalam skuad yang sudah syarat dengan daya serang, seperti Lamine Yamal, Lewandowski, dan Raphinha. Melawan Newcastle kemarin, kita akhirnya melihatnya ia terhubung dengan sistem Hansi Flick. Permainan Rashford dibangun di atas pergerakan yang cerdas, pembacaan ruang yang tajam, dan mobilitas yang konstan tanpa bola. Ia dapat menyerang di dalam area pertahanan atau melebarkan lapangan, sekaligus memberi Flick pilihan untuk beradaptasi ke dalam formasi 4-3-3, 4-2-3-1, atau 4-1-4-1. Kemampuan Rashford untuk menciptakan peluang dan menyelesaikan peluang menjadikannya lebih dari sekedar pilihan di dalam skuad. Ia tampak siap menjadi starter, dan jika ia mempertahankan level ini, eksperimen Rashford bisa menjadi salah satu taruhan tersukses yang pernah dilakukan Barcelona. Rasa penyesalan sudah mulai terasa di Manchester. Para pendukung United yang telah menonton aksinya kemarin telah mengkritik Ruben Amorim dengan brutal. Mereka tidak habis pikir mengapa pelatih mereka memaksakan salah satu simbol mereka dan membiarkannya pergi begitu saja. Ruben Amorim seharusnya dipecat hanya karena menyingkirkan Rashford. Dia tidak tahu apa yang ia lakukan, tulis seorang penggemar. Yang lain menjelaskannya dengan sederhana. Mengusir Rashford sudah cukup menjadi alasan untuk memecatnya. Badai semakin membesar. Situasi Amorim di United kini di ujung tanduk. Setelah gagal membawa United ke papan atas EPL musim lalu dan awal musim ini yang tidak konsisten, penampilan Rashford di Eropa telah mematahkan kesabaran para penggemar. Amorim harus dipecat karena cara Rashford, McTominay, dan Rasmus berkembang pesat setelah pergi dari United. Hal itu tidak berkelanjutan, klaim supporter lain. Dan nyanyian yang menyebar di media sosial sudah jelas. Pecat Amorim, kembalikan Southgate, kembalikan Rashford. Inilah dampak yang dialami Rashford pasca laga melawan Newcastle di UCL kemarin. Tidak hanya penggemar, mantan pemain MU yakni Nicky Butt mengungkapkan kekesalannya kepada Ruben Amorim di media BBC. Ruben Amorim akan berpikir, apa yang sudah saya lakukan? Saya membiarkannya pergi saat Manchester United kesulitan. Itulah ulasan terbaru tentang Marcus Rashford yang telah kita simak bersama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Amorim dipecat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.